Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang tambahan ataupun kelanjutan dari informasi yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu semua, yaitu perihal dengan adanya Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023, di mana Kemenpan tersebut mengatur adanya seleksi CSN di tahun 2023 untuk formasi guru. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum melihat video saya, karena ini harus berurutan, jadi Bapak Ibu bisa cek di kolom deskripsi di bawah, akan saya cantumkan linknya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat dengan baik dan bisa menyaksikan dengan baik secara berurutan. Jadi jangan langsung pada video ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @sttidia channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan melanjutkan informasi yang sebelumnya sudah saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Bagian pertama, bagian kedua. Bagian pertama tersebut saya menjelaskan tentang kriteria bagaimana seorang guru itu bisa masuk pada seleksi CSN di tahun 2023. Bagian kedua yaitu tentang kompetensi teknis yang akan diujikan. Nah, sedangkan untuk kompetensi, maksudnya untuk bagian ketiga di video Abah Channel ini akan menjelaskan terkait dengan adanya pembobotan nilai pada saat Bapak Ibu akan mengikuti ujian di CSN di tahun 2023 untuk formasi guru. Dan di sini perlu Bapak Ibu ketahui, saya sudah sampai menjelaskan di diktum ke-22 dan saya akan lanjutkan pada diktum ke-23. Diktum ke-23. Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Kemudian ke-24, wawancara dilaksanakan dalam durasi 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilakukan durasi 15 menit. Nah, kemudian ke-25. Jumlah keseluruhan soal dicatat ini Bapak Ibu, karena ini penting. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. A. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal. B. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal. C. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 butir soal. D. Wawancara sejumlah 10 butir soal. Jadi di sini Bapak Ibu kalau kita lihat nantinya ada total 145 butir dengan rincian 90 ini untuk kompetensi teknisnya, 25 untuk kompetensi manajerialnya, dan 20 ini untuk kompetensi sosial kultural. Dan wawancara di sini ada 10 soal. Ini rinciannya. Jadi 90, 25, 20, kemudian 10. Ke-26, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu dicatat di sini. A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5 serta soal tidak terjawab adalah 0. Jadi pada materi soal seleksi kompetensi teknis ini usahakan Bapak Ibu semua bisa menjawab, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau kosong itu maka tidak ada nilainya, tidak bernilai. Terkecuali Bapak Ibu salah dalam memilih jawaban, itu nanti nilainya adalah 1 Bapak Ibu semua dan nilai paling tingginya adalah 5. Sedangkan soal tidak terjawab itu adalah 0. Jadi paling rendah nantinya paling tidak Bapak Ibu mendapatkan 1 poin daripada tidak mendapatkan sama sekali. B. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab adalah 0. Nah, ini untuk materi soal seleksi kompetensi bagi pelamar kebutuhan umum ya Bapak Ibu semua, di mana meskipun Bapak Ibu salah menjawab ataupun tidak menjawab itu nilainya adalah 0. Berbeda dengan yang tadi untuk materi soal seleksi kompetensi bagi pelamar kebutuhan khusus.
Nah, beda halnya dengan tersebut. C. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tingginya adalah 4, serta soal tidak terjawab adalah 0. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban yang benar paling rendah 1 dan nilai paling tingginya adalah 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tingginya adalah 4. Serta soal tidak terjawab di sini adalah bernilai 0. Untuk diktum ke-27 adalah nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut. 450 adalah seleksi kompetensi teknis, 180 adalah seleksi kompetensi manajerial sosial kultural, dan 40 adalah seleksi untuk wawancara. Nah, jadi nantinya untuk nilai kumulatif totalnya itu adalah 670, paling tingginya Bapak Ibu dengan rinciannya adalah sebagai berikut ini. Ke-28 adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi wawancara adalah nilai minimal. Ke-28 adalah nilai batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penempatan kebutuhan umum. Kemudian ke-29, nah ingat Bapak Ibu untuk diktum ke-28 ini nanti saya akan ada informasi tambahan di sini. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua di mana ada NAB. Nah, NAB ini Bapak Ibu adalah seleksi kompetensi wawancara dan kompetensi dan wawancara nilai minimal harus dipenuhi setiap peserta. Jadi saya akan bahas di sini nantinya di kesempatan terpisah. Selanjutnya, ke-29, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 terdiri atas A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, B. Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, C. Nilai ambang batas wawancara. Kemudian ke-30 di sini adalah penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28, yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari keputusan Menpan RB. Jadi ada lampirannya di sini Bapak Ibu semua. Nanti kita cek secara bersama-sama di video berikutnya. Kemudian 117 untuk seleksi kompetensi manajerial sosial kultural dan 24 di sini untuk wawancara. Selanjutnya diktum ke-31 adalah pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ke-32 adalah pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Ingat, pelamar umum adalah siapa? Ya, yaitu lulusan PPG, kemudian siapa lagi? Adalah yang terdata di Dapodik paling tidak 3 tahun. Seperti itu Bapak Ibu semua. Ke-30 adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya. Jadi mendapatkan nilai tambahan seperti yang kemarin di sini Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu selamat bagi nantinya, tapi mengikuti tes juga Bapak Ibu. Bagi yang memiliki sertifikat pendidik siap-siap akan bersaing. Ke-34 adalah keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 13 September tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan di sini Bapak Ibu nanti saya akan buatkan terpisah videonya kepada Bapak Ibu semua, yaitu lampiran tentang keputusan Menteri Pan RB ini, yaitu mengatur tentang nilai ambang batas nilainya. Nah, jika Bapak Ibu penasaran, cek saja video saya di bagian keempat yang merupakan bagian terakhir yang perlu Bapak Ibu ketahui semua. Nah, untuk bagian 1, bagian 2 sudah nantinya saya akan cantumkan di kolom deskripsi atau di pin komen nantinya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada tanggapan, komentar saja di bawah ini. Atau ada pertanyaan, silakan tanggapi di pertanyaannya.
Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasinya, dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.